lebih mudah. Ya, Saskia. Untuk mempermudah pelajaran, Bu. Untuk mempermudah pelajaran, ya bagus. Nah, itu manfaat dari berdoa. Dan tak lupa juga kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, karena sampai hari ini juga kita masih bisa sekolah. Nah, baik anak-anak, sebelum memasuki pelajaran berikutnya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan berdiri. Ibu akan tampilkan musiknya. Nah, nanti anak-anak biar semangat sama musik ya. Supaya anak-anak bisa untuk mencintai tanah air. Nah, sebelum berikutnya, Ibu akan seperti biasa menyampaikan literasi ya. Untuk literasi ini ada teks bacaan, nanti anak-anak bisa membaca ke depan. Siapa yang berani membantu Ibu untuk membacakan ke depan? Baik, silakan Julia Mardiani. Mia dan si Kitty. Mia adalah seorang anak yang baik hati. Ia tinggal bersama orang tuanya di suatu desa. Karena ramah dan baik hati, ia mempunyai banyak teman di lingkungan rumah maupun sekolahnya. Mia adalah anak terkecil di antara 4 bersaudara. Mia sangat senang dengan binatang. Binatang yang ada di rumahnya dipeliharanya dengan baik. Sudah lama Mia ingin memelihara kucing, tetapi ibunya melarang. Alasannya, karena kucing membuat dalam rumah menjadi kotor. Suatu hari, Mia sedang pergi menuju sekolahnya dengan berjalan kaki. Jarak antara rumah dan sekolahnya tidak terlalu jauh, hanya 300 meter. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor anak kucing terjatuh ke dalam selokan. Mia merasa kasihan dengan anak kucing itu. Lalu, ia mengangkat anak kucing itu dari selokan dan menaruhnya di tempat yang lebih aman. Setelah itu, Mia melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di sekolahnya, Mia termasuk anak yang cerdas. Ia selalu masuk dalam ranking 3 besar. Ia sering mengadakan kelompok belajar bersama teman-temannya. Ring, bel tanda waktu pulang berbunyi. Mia dan teman-temannya segera bergegas membereskan buku-bukunya dan segera keluar ruangan. Baik, terima kasih untuk Julia Mardiani yang telah membacakan teks Ini ada Siti. Nah, dari teks tadi anak-anak, coba apa yang anak ketahui tentang apa cerita tadi? Si Mia dan si Kitty. Tokoh apa saja di dalam cerita tersebut? Mia dan Kitty. Ya, baik ya.
lagu Hari Merdeka. Apa sih tentang Hari Merdeka itu? Untuk mengenang para pahlawan. Apa? Untuk mengenang para pahlawan. Untuk mengenang para pahlawan. Ada lagi tentang 17 Agustus ya, Untuk mempertahankan Indonesia. untuk mempertahankan Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang hari ini kita akan pelajari materi tentang menggali informasi dari teks sejarah dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pelajaran yang ditampilkan setelah hari ini kita akan pelajari tentang menggali informasi tentang teks sejarah dan pelestarian hewan serta tumbuhan. Adapun tujuan pelajarannya yang pertama, anak-anak dapat mendeteksi itu ya. Ya, sampaikan materinya tuh baru ke tujuan. Baca yang ibu tulis tuh, Be. Nah, yang ibu tulis tuh, Be. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang menggali informasi dan teks sejarah serta pelestarian hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pelajarannya, ya, tampilkan. Setelah kegiatan tadi, anak-anak dapat mendeteksi dan menemukan informasi dari teks sejarah. Selain itu, anak-anak juga dapat menganalisis, memilih dan memberi saran tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, selain itu nanti juga anak-anak juga berdiskusi dan mengerjakan membuat proyek. Sebelum masuk pelajaran inti, kita ice breaking dulu. Ya. Semangat pagi. Pagi. Oke. Belum semangat. Ulangi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Ya. Baik anak-anak, akan ibu tampilkan gambar ya. Nah, sekarang anak perhatikan ke depan di proyektor. Gambar apakah itu? Orang naik dari merah. Siapa yang pernah melakukannya? Ya, kapan? Pas upacara hari Senin. Sekarang ibu tanya lagi nih. Bagaimana sejarah pengibaran bendera merah putih terjadi? Nah, tadi siapa yang ingin bantu ibu membacakan di depan kelas? Ya, akan ibu tampilkan teks pengibar sangsaka merah putih. Ibu sebutkan. Dwi, maju Dwi. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945.
di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atasé Militer Republik Indonesia untuk Filipina 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Ya, terima kasih Bu Dwi. Nah, tadi si Dwi sudah membacakan teks tentang Sangsaka Merah Putih. Kira-kira informasi apa nak yang kita dapatkan di teks tadi? Pengibaran Sangsaka Merah Putih. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Ada lagi? Tentang 17 Agustus. Ada lagi? Nah, anak-anak, supaya mudah menggali informasi dalam teks, kita bisa menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Misalnya menggunakan kata tanya siapa ya? Bisa menggunakan kata tanya siapa? Siapa yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih? Abdul Latif. Ya, bisa juga menggunakan kata tanya kapan? Kapan Indonesia merdeka? Tahun 1945. Di mana misalnya? Di Jakarta. Nah, nama artinya kata tanya yang kita pahami selama ini
penyebab punah? Apa penyebab punahnya hewan-hewan tadi? Ibu akan menampilkan video. Sekarang anak perhatikan videonya. Silakan anak tonton videonya. Setelah nonton tadi nanti ibu akan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Masih semangat belajar kan yang bahkan menjalani turunan. Akhirnya terhadap turunan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu pertama faktor alam. Contoh faktor alam antara lain sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadi bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah atau limbah ke alam. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas, dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di ujung pulau Vietnam. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena banyaknya perburuan liar. Biasanya, para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orang utan. Orang utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang utan disebabkan perburuan berat dan kerusakan habitat akibat penggunaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah ada terbesar di dunia sehingga sering disebut ada raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo terancam punah. Menurunnya populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat
sehingga sering dijarah. Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Manusia sering mengambil kantong semar secara langsung dari hutan untuk diperjualbelikan. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya menjadi mahal. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya sekarang sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ antara lain Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan Lindung merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. Adapun Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Demikianlah pelajaran kita tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah nonton video ya. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan dulu. Kira-kira apa saja yang anak tonton di dalam video tadi? Coba. Pelestarian hewan. Pelestarian hewan. Apalagi? Hewan langka. Hewan langka. Dan bunga bangkai. Bunga bangkai. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut? Membuat poster. Membuat poster. Ya, sekarang Ibu akan perlihatkan gambar.
akan bagi kelompok ya. Tapi sebelum membuat proyek terlebih dahulu anak-anak nanti mengerjakan LKPD. Nih ya, LKPD ini tentang teks sejarah dulu. Baru setelah itu anak-anak mengerjakan membuat poster. Nah sekarang boleh anak-anak bagi kelompoknya. Ya. Ini masih kelompok apa poster? Ulangi mana ini? Ya untuk selanjutnya kita ibu akan bagi kelompok dulu ya. Kelompok pertama Julia, Padli, Magni. Nanti di sini tempatnya. Kelompok kedua Padli. Kelompok kedua Padil, Saskia, Ciko. Nah, di situ tempatnya nanti ya. Sini. Kelompok ketiga Dwi, Hergi tidak ada ya Hergi ya. Kemarin siapa Dwi? Dwi, Denis, Faisal. Dan kelompok 4 Ahmad, Putra, Riani. Ulang lagi ya. Ulang gitu. Enggak apa-apa, kalau aku potong ya. Lanjut ya, Bu. Sekarang silakan buat kelompoknya. Kelompok 1 di sini nak. Sudah, anak-anak? Kalau sudah di kelompok, sekarang coba anak-anak lihat. Ada berapa orang di anggotanya? 3. Kelompok 2? 3. Semuanya sudah 3 orang ya? Ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD ini, Ibu akan menjelaskan dulu apa yang anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak melakukan bahasa dulu ya, yaitu tentang menggali informasi dari kata tanya apa dan siapa. Di sini ada nggak ya? Ulang. Baik anak-anak, sebelum anak-anak Sebelum Ibu membagikan LKPD ini, Ibu akan jelaskan dulu. Yang pertama ada kegiatan 1, yaitu anak-anak akan belajar isi materi, mengisi materi, menggali informasi tentang teks sejarah. Ya, di sini. Nah, nanti Ibu bagikan untuk kelompok 1. Tapi setelah ini nanti anak-anak baru mengerjakan proyek membuat poster ya. Silakan anak-anak bekerja.
Ada kesulitan? Nak, yang ini bagaimana kelompok ini? presentasikan hasilnya. Ya, kelompok siapa? Gak usah. Ingin presentasikan pertama sekali. Yo, Ibu Tantami. Kelompok. Ya, tunjuk tangan ya. Ya, kelompok 1. Silakan. Untuk kelompoknya satu persatu, Ibu kasih misalnya kelompok A, kelompok 1 kata-katanya apa? Nanti ya kelompok 2 kata-katanya siapa? Kelompok 3 bagaimana, dan kelompok 4 kapan? Ya. Nanti silakan nak presentasikan hasilnya. Sekarang kelompok 1. Semuanya kelompok 1 maju. Itu tadi sama Madeline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menang. Inilah kemarin setelah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Sudah. Ya, kita kasih tepuk tangan. Kelompok lain, ada enggak yang sama? Kita kata tanya apa tadi? Sama. Sama. Oke, kalau sama, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2. Dengan kata tanya, siapa? Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati. Gimana kelompok lain? Ada? Ada yang sama? Sama. Ada yang lain? Oke, baiklah. Kalau sama, kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Kelompok yang lain, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 3. Bagaimana peristiwa membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm? Ada yang lain tanggapannya? Ada. Ada? Sama semua? Sama. Oke, kalau sama silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 4. Sudah kalah 3 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. Kata tanya kapan? Ibu Fatmawati membuat bendera merah putih tahun 1944. Sejak tahun 1046 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sang saka merah putih terakhir dikibarkan tahun 1969. Ada yang lain untuk pendapatnya? Silakan. Kelompok 3. Sama? Sama. Baiklah, kalau sama, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyampaikan dengan bagus presentasi hasilnya ke depan kelas ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke proyek untuk membuat poster, Ibu akan beri tepuk semangat dulu ya. Coba. Masih semangat kah? Semangat. Pagi. Oke, walaupun sudah siang, tapi semangatnya tetap pagi ya. Nah, sekarang untuk pembuatan proyek ini kita membuat poster. Nanti anak-anak diskusi
nanti. Nah, anak-anak sebelum kita berdiskusi untuk membuat poster, anak-anak silakan diskusikan dulu mau gambar apa ya, hewan apa atau tumbuhan apa. Nah, silakan diskusi. Hewan apa? Sudah? Oke, sekarang ibu tanya, kelompok 1 mau gambar apa? Gambar apa? Gajah. Kelompok 2? Bunga? Bunga rafflesia. Kelompok 3 gambar apa, Nak? Harimau. Dan kelompok 4 gambar apa, ayo? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Oke. Kalau sudah didiskusikan apa yang mau digambar, kira-kira 40 menit cukup nggak waktunya? Cukup. Baik. Sekarang gambar alat dan bahan apa coba? Yang anak-anak sebelum membuat gambar tersebut, kira-kira alat dan bahannya sudah dibawa belum? Sudah. Oke, kalau sudah, coba dikeluarkan. Nah, alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat poster nanti? Coba tanya. Apa? Warna. Nah, itu ditulis nggak ya? Ada disebutkan alat dan bahan. Apalagi? Kertas. Terus apa lagi? Pensil. Apa lagi? Nah, kalau sudah, Ibu silakan membuat posternya. Oke, sebelum anak-anak membuat poster, Ibu akan bagikan dulu kertasnya biar sama, Nak ya. Nah, silakan anak-anak buat gambarnya. Jangan lupa kerjasama yang baik, yang benar, gambarnya yang bagus, percaya diri dan teliti. Silakan. Sesuai dengan gambar. Nah, misalnya mata warnanya apa? Rumput warnanya apa? Nanti di sini juga diwarnai. Ini gambar harimau. Bagus sekali ya.
bisa dipakai, disimpan, nanti hilang. Yang silakan. Nah, selanjutnya nanti kita mengadakan pameran ya nak ya. Poster anak-anak itu kita pamerkan di depan kelas. Tolong silakan membuat mejanya. Meja satu anak, Denis. Oke. Ya. Ditolongi biar aku ditolongi. Nah, 4 meja ya. Bu, ajak anak bu ya. Ya, bu mas. Tolong yang cewek-cewek boleh tolong ibunya, jangan ibunya yang nyusun. Ya. Nah, kalau mejanya sudah rapi, menampilkan posternya, silakan ya nanti kelompok 1 letakkan di meja ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan anak-anak diletakkan di meja 4. Oke, sudah. Sudah. Nah, kalau sudah apa namanya itu posternya diletakkan di depan, nanti anak-anak boleh memilih gambar yang favorit anak-anak ya. Boleh. Misalnya anak-anak boleh memilih gambar apa yang kira-kira di dalam hati anak disukai. Nah, sekarang ibu akan membagikan bintang ya. Nanti bintang ini anak-anak kasihkan ke gambar favoritnya. Paham? Paham. Oke. Sekarang ibu bagikan dulu.
Sudah dapat semua bintangnya? Sudah. Ya, nanti anak-anak letakkan ke tempat gambar favorit anak-anak ya. Tidak boleh dipengaruhi oleh teman. Tidak boleh untuk pengaruhi oleh teman nak ya. Ya, silakan. Boleh untuk memilih kelompok sendiri, ya. Pilih di kelompok yang lain. Silakan kelompok 1 Julia, Mardiani, Mageni dan Fadli. Oke, kelompok 2 Zakia, Ciko, dan Fadli. Silakan. Kelompok 3 Dwi, Faisal, dan Denis. Kelompok 4 Riyandi, Putra, dan Ahmad. Nah, sekarang sudah meletakkan bintangnya. Sekarang kita lihat gambar mana yang paling favorit ya. Bahkan itu bintangnya. Bintang yang paling banyak itu adalah gambar favorit. Sekarang kita hitung dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kita hitung ya bintangnya. 1. Semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Yang berikutnya kelompok berapa nih? Kelompok 2. Ibu hitung juga bintangnya ada berapa? 3 bintang. Oke. Sekarang kelompok berikutnya. Kelompok berapa ini? 3. Kita hitung bintangnya. 4. Oke. Kelompok 4. Kita hitung juga bintangnya. 2. Nah, sekarang memperolehan bintangnya sudah kita hitung nak ya. Sekarang kita lihat bintang yang mana yang paling banyak. Ada kelompok 3. Ada berapa bintang? 4 bintang ya. Semuanya bagus ya nak ya. Ini walaupun ini favorit bukan berarti yang lainnya ini semuanya bagus. Oke. Untuk semuanya posternya kita ibu kasih tepuk jempol dulu. Oke. Ayo tepuk jempol. Jempol kanan. Ulang. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, oke. Ya, hebat semua ya anak-anak ibu. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan proyek untuk kegiatan yang kedua. Untuk berikutnya kita mengerjakan evaluasi. Nah, anak, tadi kita membuat apa coba? Poster. Poster. Nah, kalau di poster itu ada apa? Ada Gambar. ada tulisan juga ya. Tulisan yang sifatnya mengajak. Nah, untuk membuat poster ini kita bisa apa tadi?
mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Nah, poster ini juga kita bisa buat gambar besar-besar nah ya, atau di print di besar-besar seperti di pinggir jalan itu bisa dibaca orang banyak. Nah, nanti poster itu banyak yang membacanya. Maka membuat poster itu kita bisa mencegah atau melestarikan hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Silakan anak-anak tempat duduknya diatur dulu seperti semula. Akan belajar soal evaluasinya. Nanti dikerjakan sendiri ya. Sudah anak-anak? Kalau sudah, evaluasinya kumpulkan dan juga RKPD-nya. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang telah anak-anak pahami hari ini tentang pelajaran apa coba? Evaluasi. Tentang pelajaran ya, yang pertama tadi bahasa Indonesia ya, yaitu tentang teks sejarah. Untuk menggali informasi kita menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana ya. Setelah itu apa lagi nak? Pembuatan poster. Nah, anak buat poster tadi, apa tujuannya buat poster tadi? Supaya mengajak melestarikan hewan
Tumbuhan, ya. Baik, tadi terakhir kegiatan kita yaitu evaluasi. Nanti akan Ibu koreksi evaluasinya. Apabila nilai anak-anak nanti masih ada yang kurang dari 70, maka remedi. Dan apabila nanti lebih dari 70, Ibu kasihkan pengayaan. Nah, hari ini anak-anak bagaimana perasaannya setelah belajar dari awal sampai akhir ini? Senang. Nah, setelah itu Pelajaran selanjutnya, Bu. pelajaran STEM. Ya, tadi kita telah mempelajari tentang hewan langka dan tumbuhan langka di Indonesia. Selanjutnya kita akan masih tetap tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, tapi di dunia. Baik anak-anak, Ibu kira pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan anak-anak membaca doa. Rapikan dulu tempat duduk. Baik anak-anak, rapikan dulu tempat duduknya. Sudah. Nah, hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak? Oke, kalau sudah lanjut semua, silakan baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik anak-anak, tadi sudah berdoa. Nanti sebelum pulang, anak-anak jangan lupa bajunya dilepas dulu sebelum bermain ya, supaya tidak kotor. Jangan lupa juga di rumah rajin-rajin belajar. Tapi sebelum pulang, Ibu mau ada kuis dulu. Siapa yang bisa menjawab nanti boleh pulang duluan ya. Pada suatu hari di sebuah hutan datanglah seekor gajah, dan setelah itu menyusul kambing hutan. Setelah kambing hutan sampai, datanglah lagi si apa? Harimau. Ulang kita. Ulang. Coba ya, sebelum pulang anak-anak, Ibu ada cerita
sungai tersebut. Lalu datanglah harimau ke tempat sungai tersebut. Kemudian datang lagi seekor kambing hutan. Nah, setelah itu mereka mandi bersama. Pertanyaannya, ada berapakah kaki hewan tersebut? 12. Ini si Faisal. 12. 12. Silakan pulang. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Ada berapakah mata hewan tersebut? 6. Ada 6 ya. Mas, silakan pulang. Oke, baik anak-anak. Untuk yang anak-anak yang lainnya, silakan pulang. Tutup dulu, Bu. Hari ini pelajaran kita